everyone, my name is Noviana Rahayu with student ID 2441146 from class MNG 24B. Welcome to part 2 our presentation where we will discuss means of central tendency. In a session, we will learn about their important statistical measures that help us identify the center or reference value of a dataset, mean, median, and model. The measures are essential in statistics because they allow us to submerging complex data into simple, meaningful information. Let's begin our discussion for part 2. Next, what is central tendency? Yaitu ukuran pemusatan data adalah nilai yang menunjukkan pusat atau titik tengah dari kumpulan data. Artinya, nilai ini mewakili kecenderungan umum dari data yang kita miliki. Dengan menggunakan ukuran pemusatan, kita bisa menyederhanakan data yang banyak menjadi suatu nilai utama yang menggambarkan keseluruhan data tersebut. Selanjutnya yaitu ada mean. Mean atau dalam bahasa Indonesia disebut rata-rata adalah ukuran yang paling umum digunakan. Cara menghitung mean sangat mudah, yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai data lalu dibagi dengan jumlah data. Misalnya jika ada data nilai ujian 70, 80, dan 90, maka kita jumlahkan semuanya. 70 ditambah 80 ditambah 90, yaitu hasilnya 240, lalu dibagi 3 karena adanya data yaitu 3. Nah, hasilnya adalah 80. Rata-rata cocok digunakan ketika data bersifat seimbang atau tidak memiliki nilai ekstrim yang terlalu jauh dari yang lain. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah dalam data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang tepat di tengah. Tapi kalau jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Contohnya, data dari 5, 7, dan 9 jumlah ganjilnya, maka mediannya adalah 7. Yang data kedua yaitu ada 4, 6, 8, dan 10. Jumlahnya genap, maka mediannya 6 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7. Median sangat berguna jika data memiliki nilai ekstrim atau pencilaan outlier karena tidak terpengaruh oleh nilai yang terlalu tinggi atau rendah. Selanjutnya yaitu mode. Mode adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Mode ini bisa digunakan untuk data numerik maupun data kategori. Misalnya data 3, 4, 5, 6, 4. Angka 4 muncul 3 kali, jadi modenya adalah 4. Mode sangat bermanfaat untuk mengetahui kecenderungan atau hal yang paling umum dari suatu data. Misalnya warna favorit, produk yang paling laku, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu when to us are measured, yaitu setiap ukuran pemusatan data memiliki kondisi terbaik untuk digunakan. Mean digunakan saat data bersifat simetris dan tidak memiliki nilai ekstrim. Median digunakan saat data miring atau data outlier. Karena median tidak terpengaruhi nilai ekstrim, mode digunakan ketika kita ingin mengetahui nilai yang paling sering muncul, khusus pada data kategori atau discrete. Jadi, penting untuk memahami bentuk data terlebih dahulu sebelum memilih ukuran yang paling tepat. Ya, selanjutnya yaitu ada real world example. Misalnya kita punya nilai ujian dari 10 siswa yaitu 80, 85, 90, 95, dan 100. Data ini
yaitu mean atau rata-ratanya adalah 89, median atau nilai tengahnya adalah 87,5. Mode atau nilai yang paling sering muncul adalah 85. Meskipun data ini cukup seimbang, hasil dari mean, median, dan metode tetap bisa berbeda. Oleh karena itu, kita harus memiliki ukuran yang paling sesuai tergantung konteks dan tujuan analisis kita. Nah, yang ketiga, kesimpulan tambahannya yaitu ketiga ukuran ini sangat membantu dan menggambarkan karakteristik data secara ringkas dan berguna dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, hingga penelitian. Okay, thank you for watching and following the explain of measure of central tendency. Today, we learned how mean, median, and model help us understand the central value of the dataset, as well as the situation where each measure is most approved to us. I hope this material help you gain a clear understanding of basic statistics and how this measure can be applied in various fields of study and really life situation. Once again, my name is Novia Nekarahayu, studying ID 2441146 from class MNG 24B. Thank you for your attention and see you in the next presentation.